Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini saudara Putri ya yang kemarin sudah menghubungi saya untuk melakukan proses konseling ya. Iya, benar, Kak. Oke, apa kabar nih Putri? Alhamdulillah, kabar saya baik, Kak. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Alfikri. Putri bisa panggil saya dengan sebutan kakak aja boleh. Baik, Kak. Oke, saat ini Putri sedang sekolah, kuliah, atau bekerja nih? Saat ini Putri sedang kuliah, Kak. Oke, Putri sedang kuliah ya. Ngomong-ngomong sudah semester berapa di kuliah ini? Sudah semester 7, Kak. Oke, sudah semester 7 ya. Oke, sebelum mulai proses konseling, apakah posisi duduk Putri yang sekarang ini sudah merasa nyaman? Sudah, Kak. Oke, Putri. Ngomong-ngomong, kalau dilihat dari wajahnya Putri ini, nampaknya tidak ceria nih hari ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada Putri, atau ada yang ingin kamu ceritakan kepada kakak? Begini, Kak. Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Oke, boleh Putri. Coba Putri ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama, tapi sebelum itu, dalam sebuah proses konseling, itu ada kesepakatan waktu ya Putri, supaya efisien dan teratur. Jadi bagaimana kalau kita mengambil waktu 30 menit Putri? Apakah Putri setuju? Saya setuju, Kak. Saya rasa 30 menit itu cukup. Namun, saya meminta supaya Kakak bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui. Oke Putri, Putri jangan khawatir karena dalam proses konseling itu dilandasi oleh beberapa asas ya Putri. Sebelumnya kakak akan menjelaskan apa itu konseling dan juga asas-asasnya, supaya Putri paham juga nih. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor pada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang disebut konseli atau Putri sekarang ini, yang bertujuan pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kalau dengan asasnya itu sendiri ada banyak ya. Salah satunya asas kerahasiaan yang bertujuan untuk merahasiakan permasalahan yang dialami oleh konseli. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana Putri sebagai seorang konseli harus terbuka menyampaikan segala bentuk perasaan serta permasalahan yang Putri alami. Sedangkan sukarelaan itu artinya ketika konseli mengikuti proses konseling secara sukarela atau atas kemauan Putri sendiri tanpa paksaan dari pihak yang lain. Jadi Putri jangan takut untuk menceritakan masalahnya nanti dan takut untuk diketahui orang lain. Karena dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Apakah Putri sudah paham? Iya, Kak. Oke, Putri. Baiklah, kakak tidak akan menceritakan masalahmu kepada siapapun. Sekarang boleh nih, Putri menceritakan permasalahan yang sedang Putri hadapi. Begini, Kak, saya ini kan sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Tambah lagi, saya juga mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai saya. Oke, terus Putri, lanjutkan. Ya, terus saya sedikit pusing dan bingung, Kak. Saya juga capek harus menjalani ini.
Oke. Ngomong-ngomong berapa banyak nih mata kuliah yang nilainya harus Putri perbaiki? Ada 12 mata kuliah, Pak. Oke, 12 mata kuliah ya. Eee, Kalau boleh tahu nih sebelumnya, bagaimana sih cara kamu belajar pada saat semester yang lalu? Atau bisakah kamu ceritakan kepada saya? Bisa, Kak. Ya, saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya, berupa tugas-tugas kuliah, gitu. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya, Kak. Oke, jadi intensitas belajar kamu di semester yang lalu itu menurun karena kamu sering menunda-nunda pekerjaan kamu dan kamu juga sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu, begitu ya? Benar begitu. Oke, lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu, itulah yang membuat nilai-nilai kamu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya, Kak, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan tugas kuliah, dan juga bermain itu sangat mempengaruhi nilai-nilai saya, Kak. Oke, saya bisa merasakan ya perasaan yang Putri rasakan sekarang ini. Iya, Kak, saya juga terus dihadapkan oleh apa yang sudah saya lakukan dulu, Kak. Perasaan bersalah itu terus muncul menghantui saya, Kak. Dan saya juga sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya juga sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya benar-benar juga sudah membuat kecewa orang tua saya pastinya kan, Kak. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya, Kak. Oke, Putri, coba nih kamu tarik nafas dan hembuskan secara perlahan agar membuat kamu merasa lebih tenang ya, Putri. Iya, Kak, sudah cukup tenang. Oke, Putri. Kalau kita ingat lagi nih, sekarang kamu ini sudah di semester 7 ya. Tahun demi tahun sudah kamu lalui dari awal mula kamu mengikuti seleksi masuk kuliah dan sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswi yang sebentar lagi akan lulus nih Putri. Orang tua kamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana ya Putri. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti yang kamu rasakan saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup itu pasti ada jalan keluarnya untuk menemukan apa itu arti sebuah kebahagiaan. Bukankah begitu, Putri? Iya, benar begitu, Kak. Oke, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan nih, ada baiknya kita simpulkan terlebih dahulu ya, supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Oke, pertama bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalumu tersebut. Kedua, bahwa sekarang ini kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih untuk mundur dan tidak meneruskan perkuliahan kamu. Sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Iya sih, Kak. Saya bingung harus bagaimana, Kak. Oke, sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaan kamu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi atau rasakan sekarang, tapi kamu harus menambahkan kalimat di belakangnya itu dengan kalimat, "Saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya." Kalau Kakak contohkan nih, "Saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya tersebut." Apakah kamu bisa melakukannya, Putri? Iya, bisa, Kak. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan tersebut.
Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai yang rendah tersebut. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Oke, baiklah. Apakah hanya itu saja perasaan yang kamu ingin sampaikan? Iya, Kak, kurang lebih hanya itu saja. Oke. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, atau mengutarakan perasaanmu yang tadi itu dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, bagaimana nih perasaan kamu sekarang ini? Iya, Kak, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari diri saya sendiri, Kak. Oke, jadi kamu sekarang sudah merasa sadar ya akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya, Kak, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini, Kak. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Oke, jadi kamu sudah menyadarinya ya. Kalau boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Jadi, sekarang ini saya sudah mulai sadar, setelah pengungkapan perasaan yang disertai dengan, rasa bertanggung jawab tadi, Kak, yang sudah Kakak contohkan. Itu membuat saya menjadi jauh lebih tenang dan jauh lebih paham bahwa, hal tersebut memang salah dari dalam diri saya sendiri, Kak. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan kamu tidak merasa terbebani dengan semester pendek kamu, Putri? Iya, Kak, mungkin ke depannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah merasa sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek ini disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan, dan tugas yang diberikan dosen kepada saya, dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan tugas kampus, Kak. Oke, Putri, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali ya jika kamu menerapkannya pada diri kamu yang saat ini, supaya nantinya kamu bisa fokus pada belajar di saat kamu kuliah nanti. Dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini ya Putri, tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan hal tersebut sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, Kak, saya akan sungguh-sungguh berusaha, Kak. Oke Putri, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu ya Putri. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa nih berkonsultasi dengan Kakak ya, karena Kakak akan selalu memberikan waktu sebagai seorang konselor untuk klien Kakak yang ingin berkonsultasi. Mungkin apakah hanya itu saja Putri atau ada lagi nih masalah lain yang ingin kamu ceritakan kepada Kakak? Tidak, Kak, mungkin itu saja. Oke, kalau seperti itu, konseling ini bisa Kakak akhiri ya. Mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin Putri ceritakan kepada Kakak, silahkan hubungi Kakak atau bisa datang ke tempat praktek Kakak ya. Iya, Kak, saya sangat berterima kasih Kakak sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega, merasa semangat lagi, dan akan bertanggung jawab dengan hal yang sudah saya lakukan, Kak. Oke, sama-sama Putri. Syukurlah kalau memang begitu ya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.